Baiklah, pada pertemuan kali ini seperti yang ada di tampilan bahwa hari ini saya akan membahas untuk pembelajaran ekonomi kelas 10, yaitu inti masalah ekonomi, agar bisa menjadi pendorong dan motivasi agar anak-anak bisa lebih gampang mencerna. Maka akan saya tampilkan satu bahan untuk inti masalah ekonomi. Oke, inti dari masalah ekonomi itu sendiri yaitu scarcity atau kelangkaan, di mana barang dan jasa yang punya keterbatasan, sedangkan hasrat atau kepuasan yang setiap manusia tidak terbatas. Sehingga untuk mendapatkannya, salah satu cara manusia yaitu dengan mengklasifikasi semua hasrat atau kepuasan tersebut dalam 3 jenis kebutuhan, dimana yang kebutuhan yang tidak terbatas ini salah satunya yaitu dikarenakan manusia memang secara naluri rakus. Pengelompokan kebutuhan ini menurut intensitasnya dibagi ke dalam 3 seperti yang ada di layar, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu sendiri kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan pokok itu sendiri sudah terpenuhi, dan begitu juga kebutuhan selanjutnya untuk kebutuhan tersier. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia membutuhkan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu sendiri yang dimaksud adalah berupa barang dan jasa, di mana untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut tergantung dari ketersediaannya atau scarcity yang tadi di awal, atau kelangkaan. Apakah barang tersebut atau jasa tersebut termasuk ke dalam yang sifatnya terbatas atau sedikit, atau barang tersebut sifatnya tidak terbatas atau banyak. Hal ini bisa dibedakan dengan cara manusia untuk mendapatkan kebutuhannya itu. Jika barang dan jasa tersebut sifatnya terbatas, maka mau tidak mau manusia harus berkorban untuk mendapatkan barang tersebut. Apakah dengan melakukan penukaran secara tenaga untuk mendapatkan barang tersebut, atau melakukan penukaran, apakah kalau zaman dulu disebut barter, atau yang sekarang disebut dengan jual beli. Nah, hal ini yang membedakan secara garis besar antara barang dan jasa yang sifatnya terbatas atau barang dan jasa yang sifatnya tidak terbatas. Untuk barang dan jasa yang sifatnya tidak terbatas, tentu saja manusia tinggal menikmatinya. Tinggal sejauh mana saja manusia itu mengolah hal-hal tersebut. Seperti contoh, ketika sumber daya alam kita yang sifatnya tidak terbatas pada zaman dahulu, karena pengolahannya memang pada waktu itu kurang, kemudian daya untuk mengolahnya kita kurang, sehingga mau tidak mau lama kelamaan yang tadinya banyak pada akhirnya ya habis. Sehingga untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut kita membutuhkan pengorbanan atau pertukaran. Demikian sepintas untuk mengenai alat pemuas kebutuhan barang dan jasa untuk manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.